Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Rejeki. Kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan makhluk hidup. Materi kelas 9, semester 1, SMP Syubanul Waton, Magelang. Kompetensi dasar menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Hewan yang bertelur dibedakan menjadi dua kelompok. Hewan yang menetas dari telur kemudian mengalami pertumbuhan dan perkembangan, contohnya ayam. Hewan yang mengalami metamorfosis, contohnya kupu-kupu rata. Ciri-ciri hewan berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Tidak mempunyai daun telinga, tidak menyusui anaknya, biasanya bukan golongan mamalia, tidak mempunyai kelenjar susu, biasanya hewan unggas, induk mengerami telur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi, perbedaan ovovivipar dengan hewan lain hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Tetapi secara fisik, hewan ovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Metamorfosis adalah hewan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari telur dengan melalui beberapa tahap yang berbeda. Contohnya, kupu-kupu dewasa akan bertelur, kemudian telur akan menghasilkan ulat kecil. Ulat kecil berkembang menjadi ulat dewasa akan menjadi kepompong, dan kepompong akan menjadi kupu-kupu. Siklus akan berulang secara terus-menerus. Contoh hewan katak. Katak dewasa akan bertelur, menghasilkan berudu atau disebut kecebong, akan berkembang menjadi katak muda yang masih memiliki ekor tetapi sudah memiliki kaki, dan berkembang menjadi katak dewasa. Sama, siklusnya akan berputar secara terus-menerus. Hewan melahirkan. Hewan melahirkan disebut juga mamalia. Contohnya sapi, kuda, gajah, rusa, dan masih banyak. Perkembangbiakan secara vegetatif, bertunas, fragmentasi, membelah diri, partenogenesis. Bertunas. Perkembangbiakan dengan cara bertunas dilakukan secara tidak kawin atau vegetatif. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah hidra, anemon laut. Kemudian, mekanisme perkembangbiakan hidra dengan cara bertunas tahapannya sebagai berikut. Tumbuh tunas kecil di tumbuh induk hidra. Tunas berkembang, mulai menangkap makanan sendiri meskipun masih menempel pada induknya. Setelah dirasakan mampu, tunas kemudian melepaskan diri dari induknya, berkembang menjadi hewan. Membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan secara vegetatif dengan cara membelah diri menjadi dua atau banyak. Cara berkembang biak seperti ini dilakukan oleh hewan bersel satu. Apabila hewan tersebut membelah diri menjadi dua, maka disebut dengan pembelahan diri biner. Apabila hewan tersebut membelah diri lebih dari
2 disebut pembelahan diri multiple. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara membelah diri antara lain amuba dan paramecium dengan pembelahan biner, serta plasmodium dengan pembelahan multiple. Partenogenesis merupakan perkembangbiakan secara vegetatif alami, di mana induk betina memproduksi sel telur, namun tidak ada proses pembuahan dari induk jantan. Contoh hewan berkembang biak dengan cara partenogenesis adalah komodo, lebah, kutu daun, kutu air. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ditandai dengan pertambahan tinggi dan besar tumbuhan, pertambahan jumlah daun ranting, serta tumbuhnya buah atau bunga. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan dengan cara tidak kawin. Memiliki berbagai jenis atau berbagai macam perkembangbiakan. Seperti jenisnya, perkembangbiakan tersebut tanpa harus melibatkan sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina. Tunas, perkembangbiakan dengan cara tidak kawin yang pertama adalah dengan jenis tunas. Tunas batang seperti namanya untuk mengembangbiakan tumbuhan tersebut dengan cara mengambil tunas di bagian batangnya, kemudian ditanam. Tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan cara tunas batang adalah bambu, pisang, aglonema. Tunas akar diambil dari bagian akarnya. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah sukun, cemara, kesemek. Tunas daun diambil dari tunas daunnya. Contohnya cocor bebek. Umbi, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dengan umbi. Contohnya, umbi batang yang diambil dari batangnya pada tanaman umbi jalar dan juga kentang. Umbi akar diambil dari akarnya. Contohnya, singkong, bit, dahlia. Umbi lapis biasa digunakan untuk menanam bawang merah dan juga bakung. Geragi adalah perkembangbiakan dengan cara kawin yang melibatkan campur tangan manusia. Bisa dilakukan dengan modifikasi pada batang tumbuhan yang menjalar di atas lapisan tanah. Contohnya, stroberi, pegagan, rimpang, spora, cangkok. Stek, keunggulan stek pada tumbuhan. Okulasi atau disebut juga dengan penempelan tunas pada tanaman lain, tentunya yang masih sejenis. Mengenten
enten disebut juga dengan menyambung antara batang satu dengan batang yang lain. Merunduk, contohnya pada tumbuhan sirih, stroberi, alamanda, anyelir, selada air, anggur, dan juga apel. Perkembangbiakan generatif yaitu perkembangbiakan melalui perkawinan, di mana organ kelamin jantan pada bunga disebut sebagai benang sari, sedangkan organ kelamin betina pada bunga disebut kepala putik. Proses penyerbukannya, benang sari akan masuk ke kepala putik. Organ lain ada daun bunga atau mahkota, kelopak bunga, ada bakal biji, dasar bunga, bakal buah, dan tangkai bunga. Proses penyerbukan dibagi menjadi 4. Penyerbukan sendiri, yaitu berasal dari satu bunga. Penyerbukan tetangga berasal dari 2 bunga, tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang berada dari 2 bunga, 2 pohon, tapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar berasal dari 2 bunga, 2 pohon, dan berbeda jenis. Terima kasih dan selamat belajar. Sekian, salam saya Sri Rejeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.